Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, how are you doing? Gimana kabar kalian semua? Masih tetap semangat bukan belajarnya? Let's study again with me, Isna Amelia Agustin, in this beautiful day. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, marilah kita membaca doa bersama agar materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. So, do you guys have already known what we are going to learn today? Kalian sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Yes, right. Materi kita hari ini adalah to ask for permission atau untuk meminta izin. Jadi, di video pembelajaran kali ini, we are going to learn how to ask for permission to someone and how to respond it. Either giving permission or refusing permission. Atau bagaimana cara meminta izin beserta respon-responnya. Entah itu memberi izin atau tidak memberi izin atau menolaknya. For the example, when you want to use your friend's pen, so you have to ask for permission before you use it, right? And if your friend give you permission, you may use it. But if your friend do not give you any permission, so you have not to use it. Okay, do you get it? Bingo. Okay, let's step to the definition of asking for permission. Baik, yang pertama yakni pengertian asking for permission. Asking di sini means meminta, and permission is izin. So, asking for permission adalah ekspresi yang digunakan untuk meminta izin dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, bahwa jika ingin menggunakan barang milik orang lain, kita harus meminta izin kepada pemilik barang tersebut. Oke, yang kedua yakni pengertian giving permission. Giving di sini artinya memberi dan permission adalah izin. Jadi, giving permission merupakan ekspresi yang digunakan untuk memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jika kita sudah meminta izin untuk melakukan sesuatu atau ingin meminjam sesuatu, tentunya kita mengharapkan respon dari orang yang kita mintai izin, bukan? Entah mereka mengizinkan atau tidak. Atau sebaliknya, jika kita berada di posisi yang dimintai izin oleh seseorang, of course kita harus memberikan respon kepada mereka. Nah, jika kita ingin mengizinkan, itu artinya we are giving permission or memberi izin. Kemudian yang ketiga ada refusing permission. Refusing ini artinya menolak dan permission is izin. Refusing permission adalah ekspresi yang digunakan untuk menolak izin dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, jika kita tidak ingin mengizinkan teman kita meminjam barang milik kita, itu artinya we are refusing permission. Sampai di sini sudah paham dari ketiga makna di atas? Jika sudah, mari kita lanjut ke macam-macam ekspresi yang bisa kita gunakan dalam asking, giving, and refusing permission. Baik, untuk ekspresi yang pertama yakni tentang asking for permission. Nah, berikut macam-macam expression yang bisa kita gunakan dalam meminta izin or asking for permission. Yang pertama di sini ada may I, bolehkah saya? Contohnya, may I come in, bolehkah saya masuk? Jadi, may di sini artinya bolehkah. I, saya, dan come in, masuk. Bolehkah saya masuk? May I come in? Nah, lalu yang kedua ada may I go to the bathroom? Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Nah, jadi bathroom artinya kamar mandi. Jangan sampai tertukar dengan bedroom ya. Bedroom dan bathroom itu berbeda. Bedroom artinya kamar tidur dan bathroom artinya kamar mandi. Nah, jadi mereka mempunyai perbedaan di pengucapan awalnya, yakni antara bed dan bath. Bisa kalian bedakan? Bedroom artinya kamar tidur dan bathroom yakni kamar mandi. Oke, kemudian lanjut ke cara yang kedua. Can I, dapatkah saya atau bisakah saya? Contohnya, can I borrow your phone? Bolehkah saya meminjam ponselmu? Jadi borrow ini artinya
artinya meminjam atau pinjam, dan phone adalah ponsel. Kemudian yang kedua, can I try? Dapatkah saya mencoba? Nah, try ini artinya mencoba. Kemudian ada cara yang ketiga, yakni memakai could I. Dapatkah saya? Atau bisakah saya? Nah, could I di sini merupakan versi yang lebih halus atau lebih sopan dari can I. Namun mereka masih memiliki makna yang sama. Contohnya, could I use this phone? Bisakah saya menggunakan ponsel ini? Dan could I eat this pizza? Dapatkah atau bisakah saya memakan pizza ini? Nah, sama bukan? Hanya saja yang ini yang could I lebih sopan. Lalu ada do you mind if? Apakah kamu keberatan jika? Contohnya, do you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Kemudian yang kedua, do you mind if I borrow your car? Apakah kamu keberatan jika saya meminjam mobilmu? Nah, kemudian selanjutnya ada would you mind if? Apakah kamu keberatan jika? Nah, yang ini juga sama, merupakan versi yang lebih halus atau sopan dari cara yang sebelumnya, yakni do you mind. Namun maknanya masih tetap sama ya. Contohnya, would you mind if I leave now? Apakah kamu keberatan jika aku pergi sekarang? And then, would you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Lalu, masih ada cara yang selanjutnya, yakni ada is it okay if? Apakah tidak apa-apa jika? Untuk contohnya, yang pertama ada is it okay if I wear a jacket? Apakah tidak apa-apa jika saya menggunakan jaket? Yang kedua, is it okay if I wait here? Apakah tidak apa-apa jika saya menunggu di sini? Nah, itu dia macam-macam atau contoh-contoh ekspresi yang bisa kita gunakan dalam asking for permission. Kemudian selanjutnya yakni ekspresi dalam giving permission atau memberi izin. Nah, yang ini merupakan respon jika kita menerima izin tersebut. Yang pertama ada yes, please. Ya, silakan. Yang kedua, yes, of course. Ya, tentu saja. Lalu, yes, you may do that. Ya, kamu boleh melakukannya. Kemudian selanjutnya, yes, you may. Ya, kamu boleh. Atau bisa juga dengan sure, you may. Tentu, kamu boleh. Kemudian, no, I don't mind. Tidak, saya tidak keberatan. No problem, tidak masalah. Sure, tentu. And then yang terakhir, sure, go ahead. Tentu, lanjutkan atau silahkan. Nah, itu dia macam-macam expression yang bisa kita gunakan jika ingin memberikan izin atau giving permission. Untuk selanjutnya ada refusing permission atau menolak izin. Macam-macamnya antara lain, sorry, I think it's impossible for you. Maaf, saya rasa tidak bisa. Sorry, you are not permitted. Maaf, kamu tidak diperbolehkan. Sorry, but I'm using it now. Maaf, tapi aku sedang menggunakannya sekarang. No, you may not. Tidak, kamu tidak boleh. No, you can't. Tidak, kamu tidak bisa atau tidak boleh. No, you can't do that. Tidak, kamu tidak boleh. Nah, sebenarnya semuanya memiliki makna yang sama, hanya saja beda dalam penyampaiannya. So, kalian boleh pilih yang mana saja yang ingin kalian gunakan. Tapi ingat, kalian juga harus menyesuaikan dengan kalimat pertanyaannya. Misal, jika pertanyaannya menggunakan can, contohnya, can I borrow your pencil? Lalu jawaban kalian juga harus menggunakan can, yakni jawaban yang tepat ialah no, you cannot, or no, you can't, atau bisa yes, you can, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jika ya, mari kita lanjut pada contoh dialog berikut.
Kalian juga bisa cek di buku paket kalian masing-masing halaman 58. Oke, di sini ada beberapa dialog atau percakapan related to asking for permission. So, for the first dialogue, let me read it for you. Hey Udin, what are you doing there? Hey Udin, apa yang kamu lakukan di sana? May I wash my hands, ma'am? Bolehkah saya mencuci tangan, Bu? Kemudian yang selanjutnya, Benny, have a seat. Go back to your group. Benny, duduklah. Kembali ke kelompokmu. Sorry ma'am, please excuse me. I will return this dictionary to the library. Maaf Bu, tolong izinkan saya akan mengembalikan kamus ini ke perpustakaan. Lalu untuk dialog yang selanjutnya, That's wrong Siti. Itu salah Siti. Sorry ma'am, may I ask my group to help me to do it? Maaf Bu, bolehkah saya meminta bantuan kelompok saya untuk mengerjakannya? And then, untuk dialog yang terakhir, What are you doing there, Edo? Apa yang kamu lakukan di sana, Edo? May I open the window, ma'am? Bolehkah saya membuka jendelanya, Bu? Nah, itu dia beberapa dialog tentang asking for permission. Sudah saya catat di sini. Untuk dialog yang pertama ada 2 ekspresi asking for permission. Yang pertama, May I wash my hands, ma'am? Dan yang kedua, Please excuse me, I will return this dictionary to the library. Kemudian untuk dialog yang kedua juga ada 2 expression of asking for permission. Yang pertama yakni, May I ask my group to help me to do it? Lalu yang kedua, May I open the window, ma'am? So, class, do you have any questions related to today's material? Jadi, apakah kalian punya pertanyaan terkait materi kita hari ini? If yes, you may ask me in our WhatsApp group or Google Classroom that has been provided. Jika ya, kalian boleh bertanya di grup WhatsApp kita atau di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar kalian semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa bersama agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Okay, that's all from me guys. Thank you very much for watching this video. See you on the next meeting. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.